Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai tes wawancara PPG Prajabatan. Nah, khusus pada video kali ini kita akan membahas pada kompetensi building positive working relationship, kemudian ada coaching. Nah, perlu diketahui ada 10 kompetensi yang akan dinilai oleh tim asesor. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas dua saja. Nah, bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes substantif ya untuk tes soal yang akan dihadapi, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami lewat WhatsApp yang ada di sini. Kemudian e-booknya sudah kami sediakan seperti ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat, silahkan chat saja dengan kata "Kak, pesan soal tes substantif". Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah melaksanakan, tidak perlu beli lagi ya. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai building positive working relationship. Di sini dijelaskan mengembangkan dan menggunakan hubungan kolaboratif untuk memfasilitasi pencapaian tujuan kerja sebagai pengajar. Nah, kita sebagai pengajar, Bapak Ibu sebagai pengajar, maka perlu mengembangkan hubungan yang kolaboratif, yaitu mampu bekerja sama dengan teman-teman yang lain, mampu bekerja sama dengan siswa untuk mencapai tujuan kerja sebagai pengajar. Nah, ini terkait nanti dengan misalkan Bapak Ibu ditanya tentang soal bagaimana Anda membangun kerja tim yang baik. Nah, soalnya bisa seperti itu saja. Kemudian, bagaimana Anda akan menghadapi ketika ada suatu masalah di sekolah Anda. Nah, bagaimana Anda menggunakan hubungan kolaboratif, kerjasama yang baik, agar masalah tersebut cepat terselesaikan, sehingga tujuan kerja sebagai pengajar itu tercapai. Misalkan untuk di kelas Anda, bagaimana Anda akan bekerja sama dengan siswa untuk mencapai tujuan kerja, yaitu sebagai Anda menjadi pengajar. Nah, itu juga bisa saja ditanyakan oleh asesor. Yang penting Bapak Ibu sekarang mempelajari itu bagaimana cara membangun hubungan yang kolaboratif dengan rekan-rekan kerja Bapak Ibu di sekolah. Kemudian di slide berikutnya sini kita sudah tuliskan terkait, nah, building positive working relationship ini terkait dengan saat kita bekerja, kita mampu saling mendukung satu sama lain, ya. Kemudian saat kita bekerja juga, cara membangun hubungan yang kolaboratif ini, kita mampu berkomunikasi secara efektif. Nah, saat kita melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan mengajar kita, maka kita harus saling mendukung antara satu tim tersebut. Jangan sampai di dalam satu tim terjadi tidak mendukung, ada kubu A, ada kubu B. Misalkan di sekolah kita akan melaksanakan suatu kegiatan pagi. Contoh, misalkan olahraga pagi. Nah, kita semuanya harus saling mendukung, harus saling melibatkan diri untuk mencapai tujuan mengajar kita. Nah, berarti di sini cara membangun kerja yang kolaboratif dengan tim adalah kita harus saling mendukung. Setiap program kita harus terlibat langsung dalam program tersebut. Nah, terlibat langsungnya nanti diberikan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab masing-masing. Nah, itu cara membangun hubungan yang kolaboratif dengan tim kerja kita. Kemudian yang kedua, berkomunikasi secara efektif. Artinya bagaimana? Ketika kita berkomunikasi, ketika kita membuat suatu tujuan pekerjaan, maka komunikasinya itu harus secara efektif. Ketika ada suatu rapat, maka di rapat tersebut kita fokus hanya membicarakan tujuan belajar kita. Apa yang akan kita lakukan, apa yang program kita ke depannya. Nah, itu nanti buatlah komunikasi yang secara efektif. Nah, kalau di sekolah kan ada atasan, ada kepala sekolah, kemudian ada guru, dan ada operator.
Nah, di antara ini kita harus mampu berkomunikasi secara efektif. Ketika kita memiliki ide, maka ide tersebut kita perlu sampaikan ke teman-teman dan ketika ide itu ingin dilaksanakan, pasti dengan cara kita rapat semuanya, ya, rapat untuk melakukan tujuan mengajar kita tersebut, tujuan dari ide kita tersebut. Itu kita rapatkan, kita sepakati. Nah, itu cara berkomunikasi secara efektif dalam sebuah tim. Cara membangun tim yang kolaboratif, seperti itu. Kemudian di slide berikutnya ini, kita akan memberikan apa sih itu sebenarnya kolaborasi. Oke, sebenarnya ini kita bisa bahas di pertama, tapi saya sengaja buat di terakhir agar itu menjadi simpulan kita. Kolaborasi adalah bagaimana cara kita memahami berbagai perspektif, mengelola prioritas dari semua orang dalam kelompok, atau mengelola prioritas saat kita kerja tim ingin mencapai tujuan mengajar, maka kita cara mengelola prioritas kita, tujuan mana yang harus kita lakukan pertama kali, mana yang menjadi prioritas pertama, prioritas kedua. Nah, itu perlu dibicarakan pada tim. Ini sangat penting sebagai pengetahuan Bapak Ibu ketika nanti menjawab pertanyaan dari asesor, bisa saja kan pertanyaannya itu bermacam-macam. Makanya saya di sini tidak memberikan contoh pertanyaan ya. Jangan sampai contoh pertanyaan tersebut itu yang diharapkan muncul. Tetapi di sini kita membangun pengetahuan secara bersama kita sebagai landasan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Oke, saya yakin Bapak Ibu sudah mampu memahami dan saya yakin Bapak Ibu sudah pasti mempelajari building positive working relationship ini, terutama Bapak Ibu yang baru selesai kuliah. Tentu ini sangat segar sekali di pemikiran kita, terutama bagi yang sudah memiliki pengalaman mengikuti misalkan di sekolah di kampusnya itu ada HIMA, kemudian BEM dan organisasi-organisasi kampus lainnya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali sebagai landasan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari asesor. Kemudian, kompetensi yang kedua yang akan kita bahas adalah coaching. Di sini dituliskan melibatkan diri dan berkomitmen dalam proses mengembangkan perilaku, keterampilan, atau pengetahuan khusus yang dibutuhkan peserta didik, rekan kerja, pengajar, atau orang lain, serta memastikan munculnya sikap positif dari peserta didik yang kelak membantu dan menunjangnya untuk sukses di masa depan. Nah, di saat kita melakukan pembelajaran, ketika kita menemukan siswa kita kesulitan, maka Anda harus melibatkan diri. Anda harus berkomitmen dalam mengajar. Nah, di sini ketika ada pertanyaan yang menyinggung hal ini, maka semua jawaban Bapak Ibu itu harus menunjukkan sikap Anda untuk mau melibatkan diri, untuk mau berkomitmen dalam mengembangkan perilaku, kemudian keterampilan, serta pengetahuan kepada peserta didik Anda, kepada rekan kerja Anda, kepada pengajar Anda. Nah, ketika misalkan untuk peserta didik, ketika ada suatu lomba dilaksanakan, misalkan lomba gerak jalan, lomba LKBB, nah maka Anda harus melibatkan diri di sana. Anda harus berkomitmen. Itu gunanya adalah untuk membangun keterampilan siswa. Ya, maka di sana Anda harus melibatkan diri. Nah, itulah yang diinginkan oleh guru yang sertifikasi atau guru yang profesional. Maka Anda harus memiliki sikap ingin melibatkan diri dalam suatu lomba, dalam melatih siswa Anda untuk mengikuti lomba. Nah, ini adalah contoh kecil ya Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu mencari contoh-contoh yang lain cara melibatkan diri dalam melatih siswa, dalam melatih keterampilan siswa, dalam melatih perilaku siswa, dan pengetahuan khusus yang lainnya. Begitu juga dengan rekan kerja Anda. Ketika rekan kerja Anda diberikan suatu tugas, nah maka Anda harus mampu
melibatkan diri. Misalkan tugasnya adalah diberikan tugas untuk melatih siswa. Kemudian rekan kerja Anda meminta pendapat Anda. Nah, di sana berarti ketika Anda memberikan jawaban kepada rekan kerja Anda, maka di sana Anda melibatkan diri. Dan kita sebagai coaching atau sebagai pelatih atau sebagai guru, kita harus memastikan munculnya sikap positif dari peserta didik. Sikap positif itu misalkan saja bisa menyelesaikan suatu masalah di dalam pembelajaran. Nah, itu merupakan suatu sikap positif. Nah, di sana Anda harus sebagai pelatih itu setidaknya ada perubahan yang baik dari peserta didik Anda. Misalkan peserta didik Anda belum mampu melakukan penjumlahan, maka di sana Anda harus melibatkan diri, Anda harus melatihnya, Anda harus mengajarinya. Ketika selesai Anda mengajarinya, maka Anda harus memastikan bahwa peserta didik itu sudah mampu menyelesaikan permasalahan belajarnya. Misalkan tadi adalah menyelesaikan penjumlahan. Oke, itu harus dipastikan oleh Bapak Ibu. Nah, ada dua garis besar yang saya tandai di coaching ini. Yang pertama adalah melibatkan diri dan berkomitmen. Kemudian yang kedua adalah memastikan munculnya sikap positif dari peserta didik. Nah, ketika Anda memberikan pelatihan, pengajaran, keterampilan kepada siswa Anda, nah Anda harus bisa memastikan ada perubahan positif yang terjadi pada siswa Anda. Ada perubahan yang bisa dilakukan oleh siswa Anda. Ketika siswa Anda misalkan dalam keterampilan LKBB yang semulanya tidak tahu dan tidak mengetahui apa itu LKBB, bagaimana cara melakukannya, kemudian setelah Anda melatihnya, setelah Anda melibatkan diri di dalam kepelatihan tersebut, maka langkah terakhir adalah memastikan bahwa adanya perubahan pada siswa Anda. Baik, itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan. Bagi Bapak Ibu yang belum melaksanakan tes substantif, silakan Bapak Ibu bisa mendapatkan e-booknya di sini. Di e-book ini sangat membantu Bapak Ibu untuk melakukan tes substantif nanti. Sekian dari saya. Nah, untuk teman-teman yang juga sudah melaksanakan tes substantif, bisa merekomendasikan e-book ini ke teman-teman Anda. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.